Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik. Kembali dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Desi Leonora Tuanakota, yang ditempatkan di GPIB Orayat Labaras Munte dan melayani di bakal jemaat Ebenezer Kembayan dan 3 pos pelayanan dan kesaksian lainnya. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul perikop Paulus di Efesus. Tetapi saya akan membacakannya di ayat 8 saja. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, perikop yang saat ini kita baca adalah bagian dari kisah perjalanan Paulus dalam memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang Yesus Kristus. Sebelum Paulus tiba di Efesus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Dan ketika ia tiba di Efesus, Paulus berjumpa dengan beberapa murid. Mereka sudah menerima baptisan Yohanes, tetapi Paulus mengajarkan mereka bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Mereka mendengar hal itu, lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Paulus bahkan selama 3 bulan masih mengunjungi rumah ibadat, mengajar dengan berani, meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi apa yang Paulus lakukan mengalami hambatan. Ada beberapa orang yang masih tegar hatinya, tidak mau diyakinkan, bahkan mengumpat jalan Tuhan. Tantangan ini tidak membuat Paulus berhenti. Paulus bahkan masih tinggal 2 tahun lamanya untuk mengajar mereka, memberitakan kerajaan Allah, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani. Paulus melakukan hal tersebut karena Paulus meyakini Allah turut bekerja dalam pemberitaannya. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kisah pemberitaan Injil ini yang dilakukan oleh Paulus memotivasi kita apapun tantangan ke depan sebagai umat percaya, sebagai gereja, kita terus diajak untuk tetap gigih, untuk tetap berani, tidak mundur ketika ada tantangan menghadang, ketika ada pergumulan menerpa kita, ketika kita mungkin saja harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai pemberitaan kita mengenai Yesus Kristus. Bukankah Paulus sudah memberi contoh lebih dahulu? Ia tidak pergi meninggalkan, tapi ia dengan gigih dan berani tetap memberitakan dan mengajar. Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat percaya, sebagai gereja yang diutus ke tengah-tengah dunia, juga diajak untuk tetap gigih dan berani memberitakan kerajaan Allah, sehingga semua orang bisa merasakan damai sejahtera Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sedikit saya mau berbagi. Saya bersyukur saya menjadi bagian dari GPIB. Karena GPIB bahkan boleh ada sampai di pelosok-pelosok atau pedalaman-pedalaman. Itu bentuk bagi kita semua bahwa kita berkomitmen untuk mewartakan kerajaan Allah tanpa harus takut mengenai jarak, tanpa harus takut mengenai situasi dan kondisi. Karena ketika kita diutus, kita percaya Allah menyertai, Allah menuntun melalui Roh-Nya yang kudus agar kita tetap setia, berani, tekun, dan gigih mewartakan kabar baik.
Perjalanan saya menuju salah satu pos pelayanan dan kesaksian memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dengan jalan yang Bapak Ibu pasti tahu, bukan jalanan aspal. Tapi saya rasa ada banyak juga rekan-rekan pendeta, bahkan rekan-rekan yang sudah lebih dahulu pernah masuk di pos-pos pelayanan dan kesaksian mengalami hal yang jauh lebih parah daripada saya. Tapi toh mereka tidak pernah surut untuk mewartakan kabar baik. Dari situ saya belajar bahwa ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan saya kekuatan dan kemampuan. Maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan juga akan menyertai kita semua ketika kita mau memberitakan Injil Tuhan. Jangan takut, jangan goyah, apapun tantangan ke depan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu Dia pegang tangan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Bapak Ibu juga mau mendukung pemberitaan Injil, pemberitaan kerajaan Allah di pos-pos pedalaman. Salah satunya adalah dengan mendukung pembangunan ekonomi gereja. Ada gambar ekonomi kreatif, hasil kerajinan yang dibuat oleh jemaat di pos-pos pedalaman yang saya coba bantu untuk publikasikan. Semoga Bapak Ibu tergerak hatinya untuk membantu kami di pedalaman-pedalaman, di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Bantuan Bapak Ibu tentunya membantu kami untuk menjadi terus pos-pos yang mandiri, yang akhirnya terus memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih banyak, tetap setia memberitakan kerajaan Allah, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh terus dirasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu menguatkan dan memotivasi kami. Perjalanan Paulus yang tidak mudah dalam memberitakan Injil juga menjadi bagian dalam kehidupan kami saat ini ketika kami harus memberitakan Injil Tuhan. Tapi itu tidak membuat kami goyah atau membuat kami mundur. Tetapi kami akan terus bersemangat karena kami dipanggil untuk terus menyentuh banyak orang sehingga banyak orang boleh menjadi percaya, banyak orang boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kami gerejamu secara khusus GPIB boleh terus terpanggil untuk juga boleh melayani bahkan sampai di pedalaman-pedalaman pelosok-pelosok Indonesia. Terima kasih Tuhan, nyatakan karyamu lewat kehadiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.